Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita berbicara tentang raja, maka ada sesuatu dalam pikiran kita. Kita punya gambaran tentang raja. Raja biasanya memiliki tahta, memiliki mahkota, memiliki kerajaan dengan prajurit-prajurit yang banyak. Dia pasti memiliki harta kekayaan yang banyak, dan juga pemerintahan tempat dia berkuasa, maka daerahnya itu juga luas, tidak hanya mungkin berapa meter, bahkan juga menjadi satu tempat yang besar, menjadi tempat bagi raja itu berkuasa. Dan tentunya para rakyat, para bawahan itu akan tunduk kepada raja. Maka gambaran tentang raja adalah yang berkuasa, yang kuat, yang punya jiwa kepemimpinan, memiliki kekuasaan dan segala macam. Itulah gambaran kita tentang raja. Bahkan juga kadang raja ikut berperang, membawa pedang untuk memperluas kekuasaannya atau bahkan mempertahankan kekuasaannya. Inilah gambaran raja pada umumnya. Tetapi pada hari ini kita mendengarkan kisah yang sebaliknya. Seorang yang disalib, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahkan dia diolok-olok oleh orang-orang di sekitarnya, para prajurit, para pejabat, bahkan juga penjahat yang ada di kanan kirinya. Maka kisah Injil yang baru saja kita dengarkan sangat jauh dari gambaran kita tentang raja. Bahkan kalau kita ada dalam situasi itu, kita akan berpikir kembali, benarkah orang yang digantung di salib itu adalah raja, adalah Mesias? Mungkin kita juga sama dengan prajurit-prajurit yang ada di situ, akan mempertanyakan identitas gelar tentang raja tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
kedatangan Yesus memang memberikan gambaran yang berbeda tentang Mesias, tentang Raja. Dia lahir dalam kemiskinan yang memuncak. Ia lahir dalam kelemahan, bayi mungil yang dibawa kemana-mana oleh Maria dan Yusuf. Bayi yang tidak juga memiliki tahta. Maka dari lahirnya saja tidak menggambarkan seorang raja. Tetapi justru kedatangan Yesus memberikan arti makna raja yang berbeda. Bukan suatu kebetulan ia datang ke dunia sebagai bayi yang mungil, yang lemah. Bahwa ia sama seperti kita. Itu yang perlu kita garis bawahi. Mengapa? Dengan ia menjadi manusia dan mengalami seperti yang dialami manusia, dia mengalami perasaan sedih. Ia merasakan lapar, ia marah, ia menangis. Itulah hal-hal yang dialami sebagai manusia. Dan Yesus itu juga mengalami. Maka gambaran raja yang dibawa Yesus adalah Allah yang ingin berjalan bersama dengan manusia. Dia digambarkan Yesus yang kesakitan. Bahkan ia juga bertanya kepada Allah, seandainya cawan ini bisa lepas daripadaku, tapi bukan karena kehendakku, tapi karena kehendak. Mengalami ketakutan. Dan itulah yang dialami oleh kita. Dan kehadiran Yesus sebagai manusia ingin menggambarkan raja yang berjalan bersama dengan manusia. Berjalan dalam setiap kegelisahan, kesusahan, kecemasan, ketakutan yang ada dalam diri manusia. Maka Injil Lukas ini bagi saya cukup indah. Walaupun dilihat begitu berbanding terbalik, ataupun digambarkan Yesus sebagai pribadi yang tanda petik kalah. Jauh dalam film-film heroik, jagoan itu digambarkan pasti di akhir kisah itu menang, hidup. Tetapi ini kisah yang lain. Tokoh utama yaitu Yesus itu digantung, disalib, di kayu salib. Allah ingin menemani setiap dari kita. Dan yang kedua yang menarik adalah ketika orang yang dihukum di sebelah Yesus mengolok-olok dia dan yang satunya membela. Bahwa kita mengalami ini karena memang kita bersalah. Kita patut menerima apa yang seharusnya kita terima. Kita mendapatkan hukuman atas perbuatan kita. Tapi lihatlah orang itu. Tidak ada kesalahan satupun di dalam dirinya. Tetapi ia harus mengalami salib. Dan akhirnya penjahat itu pun berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu secara tidak langsung mengakui kerapuhan dirinya, kelemahan dirinya, dan hukuman itu menjadi pantas bagi dirinya. Tetapi dia juga melihat bahwa sosok yang di sebelah ini adalah seorang yang suci, seorang yang baik, seorang yang tidak mengalami kesalahan. Bahkan saya menangkap bahwa dia melihat bahwa dialah Mesias. Maka ia mengatakan, ingatlah akan daku. Karena kerapuhan manusia itu, hati Yesus pun dalam situasi dia tersalib, maka dia memberikan pengampunan. Pengampunan yang diberikan Yesus itu konkret, jelas bahwa dosamu diampuni, bahwa engkau akan mengalami Firdaus bersama dengan diri.
Gambaran raja yang berbeda dikisahkan, raja yang mengampuni, raja yang memberikan pengharapan. Bahkan ketika orang yang disalib itu sudah tidak ada jalan lagi, ya sudah, ini aku bersalah mengalami hal ini. Tetapi Yesus memberikan pengharapan bahwa engkau akan bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita ingin mengawali perayaan Ekaristi, ada intensi, ya, bagian awal itu. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Dan saya yakin disinilah relevansi kita. Allah yang mau berjalan dengan kita, Allah yang menemani, Allah yang memberikan pengharapan. Dan disinilah kita menjadi pribadi yang meneruskan apa yang dilakukan Yesus. Berjalan bersama, bahkan mereka yang tadi mengalami kesepian, mengalami kekhawatiran, mengalami kesendirian, bahkan untuk berpikir mengakhiri hidup. Disinilah kehadiran kita sebagaimana Yesus sebagai Raja hadir untuk kita, untuk menemani mereka, berjalan bersama dan membawa pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon dengan rahmat Allah, bahwa kesaksian seorang Raja yang diberikan Yesus kepada kita, juga menggugah hati kita, menggerakkan kita untuk juga melanjutkan, menjadi perpanjangan tangannya di dunia ini, di zaman ini, ketika dunia tidak lagi memberikan pengharapan bagi banyak orang. Amin.